Del, gimana nih Mbak kabarnya pagi hari ini Mbak? Alhamdulillah luar biasa, semangat selalu Mbak Dina, walaupun memang cuacanya hari ini dan kemarin-kemarin ya. Karena mungkin udah musim penghujan kan Betul. Mbak ya, tapi tetap semangat ya Mbak ya pagi Tentu, hari ini, pastinya. Ya. Karena kita hari ini mau bahas nih Mbak terkait podcast kita. Kita di KPP Madya 2 Tangerang juga punya podcast namanya Rujak Madu. Rujak Madu. Nah, kali ini episode 7 itu akan membahas terkait dengan registrasi akun Cortex dan penerbitan kode otorisasi DJP. Ya, memang ini menjadi isu nasional nih Mbak Dina terkait dengan waktu awal tahun kan sudah menggunakan Cortex. Nah, bagi yang belum diharapkan segera melakukan melakukan aktivasi akunnya karena tahun depan pelaporan SPT tahunan orang pribadi sudah menggunakan Cortex ya. Oke, Mbak. Sebelum kita ngobrol jauh Mbak ya terkait dengan penerbitan akun Cortex dan penerbitan sertifikat elektronik itu, sebenarnya apa sih Mbak urgensi dari penerbitan akun Cortex dan elektronik tersebut? Jadi dahulu kala nih sebelum Cortex ada kan kita menggunakan DJP online. Kita sudah menggunakan username, password, bahkan juga sudah melaporkan dengan e-filing ya. Ketika kawan pajak mau lapor SPT tahunan, orang pribadi sudah pakai e-filing. Nah, semenjak tahun 2025 DJP sudah menggunakan Cortex gitu ya. Jadi menggunakan bukan lagi DJP online. Nah, jadi kawan pajak yang dahulu sudah nyaman dengan DJP online, sudah familiar banget. Nah, ini harus tetap mengaktifasi akunnya dulu di Cortex gitu. Oke, berarti aktivasi akun Cortex dulu ya Mbak ya? Iya, karena itu merupakan jalan masuk lah ya, kunci masuk untuk menggunakan Cortex. Kayak kita punya kayak email atau Instagram, Facebook kan kita harus punya username password yang memang kita gunakan untuk login terlebih dahulu, kemudian kita menggunakan menu-menu di dalamnya. Sama pentingnya ketika kawan pajak belum melakukan aktivasi Cortex, berarti kan dia belum bisa masuk nih ke Cortex. Jadi belum bisa menggunakan menu-menu yang ada di Cortex. Sehingga penting bagi kawan pajak yang sebelumnya sudah mempunyai NPWP 15 digit ya. Nah, dengan adanya Cortex juga ada pembaharuan ya. Kita tidak lagi menggunakan NPWP 15 digit tapi sudah menggunakan NIK. Nah, betul. Jadi memang ini sebuah sarana dua-dua lah ya. Satu perahu satu kat. Iya ya. Satu dayung, 2-3 pulau terlampaui. Jadi ketika memastikan bahwa memang NIK-nya sudah tervalidasi dari data Dukcapil dengan data DJP nih sudah benar adanya. Yang kedua adalah untuk menggunakan akun Cortex. Tentunya saja ini untuk tanggung jawab setiap kawan pajak ketika untuk melaporkan SPT tahunan orang pribadi. Itu untuk orang pribadi ya. Kalau untuk badan kan pasti sudah akan menggunakan menu-menu yang ada di Cortex. Jadi semenjak Cortex, pembuatan bukti potong, pembuatan e-faktur, pelaporan SPT, semua sudah pakai laman Cortex gitu. Oke, seperti itu. Berarti emang harus kita ya untuk registrasi akun Cortex memang wajib banget. Betul. 2025 ini karena semenjak 1 Januari emang DJP itu udah pakai Cortex ya Mbak ya. Oke. Nah, kalau kita nih Mbak, gimana sih Mbak tahap-tahapan untuk registrasi akun Cortex itu sendiri Mbak? Jadi memang kalau misalnya akun Cortex ini kita harus, jadi kan gini, Mbak Adel dipisahkan nih Mbak. Mungkin kawan pajak nih sambil dengerin podcast kita bisa nih ya buka Cortex DJP ya, .pajak.go.id sambil lihat nih tampilan awal di depannya. Itu ada 3 kategori Mbak Dina. Jadi bagi kawan pajak yang sebelumnya sudah mempunyai NPWP dan sudah menggunakan DJP online secara aktif ya dengan melaporkan e-filing, dia tinggal nanti lupa kata sandi lupa password atau lupa kata sandi, kemudian nanti memasukkan NIK 16 digit, kemudian nanti ada kode aktivasi, bisa ada pilihan ada 2, email atau ke HP-nya. Nah, jadi pastikan memang nih HP-nya sesuai yang terdaftar di DJP online, emailnya pun yang terdaftar di DJP online. Karena kalau misalnya
tidak sesuai, salah alamat nanti kan kode aktivasinya nggak nyambung, nggak masuk. Emang berarti kita harus mastiin gitu ya, betul. email sama nomor handphone tuh harus sesuai. Iya. Nah kalau nggak sesuai itu Mbak gimana tuh Mbak? Nah ini jadi memang harus tetap ke KPP terdaftar ya Mbak Dina ya, biar lebih ya KPP terdekat ya udah bisa ya untuk memastikan datanya sudah sesuai. Dan PR-nya lagi nih bagi kawan pajak yang misalnya tahun lalu itu belum aware gitu ya dengan nicknya nih gitu, bahkan nicknya pun belum padan gitu kan. Nah ini biasanya tuh banyak iya datang, betul, itu harus memastikan dulu kan data yang di JP-nya apa, kemudian di Dukcapilnya apa. Kalau memang datanya harus diubah ke Dukcapil kan berarti harus tetap ke Dukcapil dulu gitu untuk merubah yang sebenarnya ya, baik nama ataupun khususnya nama ya biasanya atau tempat tanggal lahir gitu. Waktu tahun sebelumnya tuh saya pernah di KTP-nya itu Tanjung Karang. Kemudian di data JP online itu TJ titik Karang. Iya, tapi karena waktu itu masih kebuka ya di JP online-nya masih bisa diperbaiki gitu sesuai dengan yang data Dukcapil. Nah, kalau emang kan sekarang sudah kekunci, jadi memang harus kawan pajak urusin dulu ke Dukcapil baru ke DJP. Iya betul. Jadi memang alhamdulillah nih kalau yang sudah aman gitu ya. Ketika tahun lalu ketika sudah melaporkan SP tahunan 2024 ya, itu kan data di DJP online-nya sudah tervalidasi otomatis. Itu udah aman. Emailnya juga aman, teleponnya aman, sudah tinggal langsung saya upah kata sandi. Ini yang paling penting. Instalasi sebagian besar sudah pernah menggunakan DJP online ya, jadi pastinya aman lah tahapan ini gitu. Nah tuh Mbak, kalau misalkan kayak saya nih, saya kan udah menikah ya Mbak ya. Tapi ternyata NPP saya tuh Mbak gabung sama NPP suami. Saya harusnya gimana sih Mbak kalau kayak gitu Mbak? Ya, jadi kalau misalnya terkait sama penggabungan istri yang gabung dengan NPWP-nya suami, pastikan suaminya Mbak Dina sudah memasukkan namanya Mbak Dina itu di daftar keluarga ya waktu di JP online-nya. Berarti di data unit keluarga. Betul, data unit keluarga itu sudah memasukkan namanya Mbak Dina. Nah, selama ini berarti Mbak Dina tidak mempunyai NPWP pribadi ya, langsung gabung sama suami ya. Nah, berarti katanya dulu lebih bagus gabung gitu Mbak ya? Betul, memang sebenarnya aturannya semenjak dahulu kala ya, itu memang gabung dengan suami karena kan satu unit kesatuan ekonomi ya. Nah, tapi biasanya nih gitu ya, PNS ya pegawai negeri sipil itu biasanya mempertahankan NPWP-nya masing-masing nih gitu kan. Jadi kayak misalnya saya punya NPWP, suami saya punya NPWP, kami daftar masing-masing dengan nihil-nihil gitu. Nah itu waktu sebelumnya tidak terlalu diawasi gitu ya. Jadi memang ya sudahlah karena memang kan bukti potongnya toh nihil gitu. Namun semenjak adanya konteks ini gitu ya, kan ketahuan nih sebenarnya sih kalau seharusnya gitu ya, pajak yang penggabungan suami dengan istri itu dihitungnya proporsional. Jadi memang ada penghitungan tersendiri gitu sebelum ada konteks ini. Cuma memang tadi ketika PNS ataupun karyawan swasta yang memang sudah punya bukti potongnya nihil ya udah dianggapnya nihil aja karena NPWP-nya dianggapnya kan dibaca oleh sistem masing-masing. Ya. Jadi ya udahlah gitu ya. Nah, kadang-kadang tidak dihitung ulang dengan sistem proporsional ini gitu. Nah, dengan adanya konteks sengaja nih ya DJP mengembalikan marwahnya gitu ya, bahwa memang ketika penggabungan suami istri NPWP-nya gitu berarti kan harus tetap penghitungan proporsional. Nah ini nanti di konteks sudah ketahuan dong datanya. Jadi mungkin kalau ada yang memang belum penghitungan secara baik gitu ya, nanti bisa nih istri-istri yang punya NPWP sendiri gitu ya, bisa kemungkinan kurang bayar. Karena kan PTKP-nya dihitungnya gabung ya, jadi double gitu kan. Nah ini yang nanti akan dikembalikan sistemnya oleh DJP agar kalau misalnya memang ketika punya NPWP masing-masing ya dia tetap melaporkannya masing-masing ya, berarti bertanggung jawab dengan adanya kekurangan bayar itu nanti kemungkinan karena double PTKP. Jadi sarannya nih memang ketika ini pastikan memang ketika yang sudah
gabung sama suami aman nih kan. Sekarang kan udah pakai NIK ya. Jadi ketika Mbak Dina laporan ke kantor untuk pemotongan bukti potong sudah menggunakan NIK-nya Mbak Dina. Nanti suami ketika tahun depan pelapor SPT tahunan PPh orang pribadinya ada kolom nanti penghasilan yang sudah dipotong final. Nanti bukti jadi bukti potong yang dari kantornya Mbak Dina dilaporkan oleh suami, tinggal pastikan nihil ya. Jadi sudah dimasukkan ke penghasilan yang sudah dipotong secara final. PR-nya adalah ketika istri masih punya NPWP nih, suami punya NPWP. Nah ini kan nanti ada kemungkinan kurang bayar. Jadi sih kami menyarankan nih ya DJP kan ada masih 2 bulan lagi nih, NPWP-nya masih bisa dinonefektifkan. Jadi nanti penggabungan aja sama suami. Saya juga baru melaksanakannya nih tengah tahun ini. Sebenarnya tahun kemarin Mbak Dina, cuma kan kemarin kayak mikir nanti SPT tahunan PPh orang pribadi 2024 pas bulan Maret kan saya masih laporin sendiri nih. Jadi pas saya sudah lapor aman, tahun ini ketika nanti tadi saya sudah melenyapkan sudah memusnahkan MPWP kebanggaan saya. Akhirnya itu saya udah nanti gabung sama suami bukti potong. Jadi emang kalau misalkan itu berarti langkah-langkahnya kita berarti harus mastiin dulu Mbak ya, nih saya itu udah masuk ke nicknya suami atau belum ya Mbak ya? Ke akun Cortex-nya berarti harus cek di akun Cortex suami Mbak ya, di menu data unit keluarga masuk atau belum istri sebagai tanggungan. Nah kalau misalkan belum masuk berarti saya harus ke KPP berarti ya Mbak ya? Melakukan perubahan data lagi ya, memasukkan data istri di Cortex-nya. Ini juga terkait kata sandi Mbak Dina. Jadi kan saya lihat nih ya di naskah kita ini di materi terkait dengan ini. Jadi memang ada ininya Mbak Dina. Jadi ada membuat kata sandi itu ada ketentuannya. Jadi memang ini kan tidak bisa, kadang-kadang kalau misalnya kita tidak sesuai ketentuan dia nggak bakal kesimpen-simpen kan. Ini kan betul, ini wajib pajak udah berusaha ya kan nggak kesimpen-simpen. Nah ini kata sandi barunya ini ada minimal 8 karakter, kemudian ada 1 huruf besar, 1 huruf kecil, minimal 1 angka dan minimal 1 karakter khusus kayak pagar, bintang gitu, mention, add ya kayak gitu. Ini juga menjadi perhatian ya ketika nanti melakukan perubahan di lupa kata sandi. Mbak Adel. Betul. Mbak Adel tadi kan Mbak Adel udah singgung nih ya kalau istri yang mau gabung dengan suami gitu ya, berarti kan harus di nonaktifkan dulu ya kalau dia udah punya NPWP sebelumnya gitu ya Mbak ya. Nah itu berarti harus diajukan ke KPP berarti ya Mbak? Betul, diajukan lagi ke KPP sama KPP terdekat, tapi nanti tetap yang melakukan perubahannya KPP yang dia terdaftar. Iya kemarin saya via WhatsApp bisa sebenarnya, via WhatsApp, via email kita ajukan ke KPP yang kita terdaftar, kemudian nanti diproses, nanti dapat email. Jadi itu otomatis langsung dapat email ya kalau itu udah disetujui. Betul, dapat disetujui. Jadi memang nih kawan pajak yang kadang-kadang suka bingung gitu ya, kayak saya kerja nih Mbak Dina gitu ya, ke kantor pajak nggak ada waktunya. Nah jangan khawatir, gimana sih alamat saya, WhatsApp, email. Nah kita tuh sebenarnya punya yang www.pajak.go.id/unit kerja. Nah itu nanti kawan pajak bisa nih dibuka di unit kerja. Semoga sih nanti ada tampilannya nih ya. Unit kerja, kemudian nanti dicari aja KPP yang dia terdaftar. Biasanya ada ini keterangan, bukan nama WA-nya buat helpdesk, buat terkait dengan pelayanan, kemudian juga ada email kan. Jadi memang insya Allah nih setiap kantor pajak sudah mempunyai layanan WhatsApp ataupun email. Jadi memang kawan pajak bisa coba dulu gitu ya, menghubungi kantor pelayanan pajaknya, menanyakan syarat, kemudian apakah ada formulirnya yang harus diisi, baru nanti dikirimkan via WA ataupun email, dan dipastikan petugas pajaknya menerima
menerima. Nanti Jadi kalau kita sudah mengirim permohonan Ya. harus di follow up kembali. betul ya, Mbak dipastikan. Adel, ya. Nanti kayak saya ini kemarin, alhamdulillah sudah mendapatkan email balasan. Saya juga nggak datang ke Tahu KPP-nya, KPP pendaftarnya, Mbak, ya. betul. Ternyata sudah dapat bahwa sudah non aktif ya sekarang ya, bukan non efektif lagi ya Jadi sekarang ya. perubahannya kalau dulu DJP online non efektif, kalau sekarang Cortex non Non aktif, gitu ya. betul. Jadi sebenarnya satu kesatuan yang sama ya, Mbak. Dan ingin menambahkan juga nih Mbak Dina tadi terkait sama yang istri gabung sama suami. Kan dia misalnya tetap ingin dong gitu ya mengetahui Cortex gitu ya. Ya, betul. Penasaran lah ya apa sih ininya gitu kan. Nah, ini nanti istri ini bisa ke aktivasi akun Cortex aja yang di bawah itu ada tulisan. Yang bawah itu nggak perlu registrasi tapi pilih Aktivasi akun Cortex, nanti ada pilihan apakah dia bergabung dengan suami. Jadi ketika dia melakukan hal itu, dia tetap bisa membuka Cortex-nya tanpa melakukan kewajiban untuk pelaporan SPT tahunan PPL orang pribadinya. Kalau misalkan ya, misalnya nih, Mbak ya, nih aku nih sebagai direktur perusahaan gitu ya. Berarti aku pilihnya yang itu aja, aktivasi akun Cortex. Betul, gitu ya. karena ada kewajiban Mbak Dina untuk tetap melakukan tugas ya kan Iya. di bidang perpajakan untuk misalnya melakukan pembuatan e-faktur, e-bupot, lapor SPT tanpa menggunakan nik suami gitu ya. Aman. Oke, berarti aman ya, Mbak, Betul. ya, kalau seperti itu ya, tetap bisa ya. Ya. berarti ya. Oke, kalau begitu. Nah, Mbak Adel, setelah kita masuk nih ke akun Cortex-nya tuh ya, kita tuh bisa ngapain aja sih, Mbak, di akun Cortex Iya, itu, betul Mbak? betul. Banyak banget sih ya Mbak Dina ya, memang ketika sengaja memang sebenarnya Cortex ini dibuat sedemikian rupa agar memudahkan gitu ya wajib pajak dalam pelaksanaan kewajiban perpajakannya gitu ya. Jadi kalau untuk yang badan nih ya, kalau yang badan jelas banget di sana ada tampilannya tuh kita lihat kalau udah membuka nih udah berhasil ya, misalnya udah berhasil masuk itu yang pertama tadi menambahkan aja ya Mbak Dina ya, tadi yang Mbak Dina sebagai direktur itu ketika Mbak Dina sudah ditunjuk gitu ya oleh perusahaan untuk melaksanakan kewajiban perpajakan, jadi Cortex ini adalah dia yang membuka atau yang melaksanakan kewajiban itu harus bertanggung jawab kan, pastinya jelas nih siapa yang membuat di kantor gitu ya, fakturnya atau bukpotnya gitu ya. Jadi Mbak Dina nanti ketika login di Cortex gitu ya, ketika Mbak Dina melaksanakan sebagai kewajiban pribadi, nanti ada pilihan gitu ya, menggunakan akun pribadi untuk sebagai melaksanakan kewajiban orang pribadi, dan nanti impersonate artinya tuh. Jadi ketika Mbak Dina sudah ditunjuk oleh perusahaan sebagai PIC atau pihak terkait gitu ya, penanggung jawab, ada pilihan nanti di situ NPWP badan. Nah, itu nanti Mbak Dina ngeklik itu, nanti Mbak Dina namanya sebagai impersonate, bertindak sebagai. Nah, nanti ketika itu kebuka hal itu, nanti muncul tuh pembuatan e-bupot, e-faktur, SPT. Nah, mungkin kalau ketika pilihannya Mbak Dina sebagai orang pribadi dan bukan yang PKP gitu ya, berarti kan nggak ada pilihan e-faktur, iya kayak gitu. Betul. Jadi memang yang harus dipastikan juga nih kawan pajak yang memang bertugas sebagai penanggung jawab di perusahaannya, tetap kok bisa pakai nicknya, registrasi akun, nanti impersonate sebagai badan, sudah deh dia bisa melaksanakan kewajiban di kantornya masing-masing gitu. Itu yang tadi misalkan saya itu ya gabung dengan suami gitu ya. Betul. Kemudian kalau misalkan nggak gabung kan ya langsung aja sih Mbak ya. Betul. Oke, nah itu gimana sih Mbak? Kita kan kalau mau bikin faktur pajak kan berarti kan kalau dulu kan harus tanda tangan gitu ya. Nah, kalau yang di Cortex ini gimana? Nah, iya benar-benar Mbak Dina. Luar biasa ya pertanyaannya. Kita sekarang mengenal kan ada shelter ya, sertifikat elektronik nih zaman dahulu gitu ya. Nah, sekarang shelter itu hanya bisa dipergunakan oleh yang badan gitu ya sampai tahun 2024. Mungkin kan ada nih badan-badan yang masih dilakukan pembetulan dan lain-lain
yang lain, berarti shelternya tetap harus aktif nih ya. Karena untuk kewajiban 2024 tetap menggunakan shelter. Nah, di tahun 2025 ini shelter badan juga tidak ada lagi. Jadi dengan adanya Cortex tadi kan sebagai satu akun, satu penanggung jawab, berarti dia nanti harus ada namanya kode otorisasi. Oh, oke. Itu kayak apa ya namanya, kayak kita punya token lah ya, maksudnya memasukkan paspres gitu iya ya, paspres, kayak betul. Nah biasanya nih kisi-kisi aja. Nanti ketika tadi yang pas mau username mau buka yang akun sebagai lupa password itu, biasanya ada ditanyakan juga kan passwordnya mau apa. Nah itu ya udah samain aja lah sama password. Iya betul. Ya pada bingung lagi. Aduh, pusing kebanyakan Kebanyakan password biasanya kode otorisasinya itu sama aja biasanya. Tapi kalau emang mau beda dan yakin ingat ya monggo. Jadi memang kode otorisasi ini penting Mbak Dina, karena setiap kita akan melakukan tadi ya pembuatan e-faktur, e-bupot, e-terakhir sesi, bahkan nanti pelaporan SPT orang pribadi pun di akhir sesi biasanya Cortex itu ada kayak checklist dulu soal penyataan kan bahwa ini memang benar datanya, kemudian kita masukkan jabatan kita kalau misalnya diminta gitu. Terakhir kita harus masukkan kode otorisasi ini. Iya betul, sebagai kayak ganti tanda tangan lah ya. Oke, kalau dulu mungkin manual ke tangan, kalau Betul. kode Otorisasi, gitu betul. ya. Ini Tapi yang semuanya sekarang udah digitalisasi ya Mbak ya. Nah gimana sih Mbak, kita tuh mau bikin kode otorisasi itu kalau misalkan masuk Cortex kan banyak ya. Dia tuh ada menu SPT, Betul. menu pembayaran, ada menu e-bupot seperti itu ya. Itu di sebelah mana sih Mbak? Iya, jadi nanti diklik di portal saya. Jadi kan tampilan tadi Cortex itu tadi ya. Jadi ada nanti muncul yang nih tadi yang impersonate. Nah di bawahnya lagi itu ada menu-menunya kan. Yang pertama itu portal saya. Nah itu berupa. Nah nanti bisa explore aja nih ya awal pajak. Ketika sudah berhasil masuk, coba deh coba-coba sampai belakang gitu ya. Nah di portal saya ini ada nanti permohonan kode otorisasi sertifikat digital. Pengajuan ke OJJP. Nah ini tadi saya sampaikan bahwa memang ini personal ya, maksudnya memang untuk akun orang pribadi gitu ya. Jadi memang tidak bisa nanti ketika Mbak Dina tadi sebagai direktur nyoba pakai akun badannya, ini nggak muncul. Iya, ini memang khusus untuk pribadi. Nah ini nanti tadi ya portal saya, permintaan kode otorisasi, sertifikat digital, kemudian pengajuan ke OJJP, kemudian nanti dipilih saja gitu tadi ya saya sampaikan. Sebenarnya sama aja nih, ketentuannya juga sama pembuatan password gitu. Jadi mendingan lebih baik samain aja gitu. Ya, kalau untuk kode otorisasi itu sebenarnya kita nggak perlu ada itu ya Mbak ya, approve dari KPP gitu ya. Iya. Langsung aja Betul, Mbak, betul, ya. betul. Yang pasti nanti kawan pajak menyelesaikan gitu ya sampai checklist penyataan, kemudian dan klik kirim. Ya itu sampai udah ke klik kirim, nanti dia akan otomatis ya dapat mengunduh bukti tanda terimanya atas permohonan sertifikat digital itu. Di kliknya di kalau misalnya kita lihat tuh ada di atas tuh ada tanda kertas untuk dokumen-dokumen yang masuk dan tanda lonceng ya. Iya. Nah lonceng itu notifikasi kayak kita di Instagram ya, kalau ada yang notifikasi itu hanya bisa melihat apa saja. Nah untuk mengunduhnya dokumennya ya berarti klik yang dokumen atau portal saya, dokumen saya itu nanti ada masuk situ. betul. Berarti, udah berarti kalau KO itu berarti udah otomatis valid gitu ya. Ini juga kalau di sini sih ada kalau mau ingin memastikan ya Mbak Dina, ini bisa nanti kawan pajak cek validitasnya, status kepemilikan dengan cara tadi mengunjungi portal saya, kemudian pilih yang portal saya, kemudian ada nomor identifikasi eksternal, kemudian klik digital certificate. Nah apabila statusnya invalid maka klik periksa status dan klik menghasilkan, maka status akan berubah menjadi valid. Tapi sih ini kalau misalnya ini aja ya, kalau misalnya betul. Mbak ya. Oke, berarti emang sebenarnya tuh mudah ya Mbak ya. Iya. Oh itu ya. Betul. Registrasi akun Iya. gitu ya. Dan sebenarnya dengar-dengar 2026 kan udah pakai betul. laporan juga udah Iya. Cortex. Dan sebenarnya sih
Dijen Pajak ini sudah memberikan banyak channel ya untuk pembelajaran bagi kaum pajak gitu. Jadi memang pastikan nih kaum pajak juga sering-sering selain lihat YouTube Maja 2 Tangerang ya pastinya biar kita podcastnya banyak pengunjungnya, tapi pastikan juga sering-sering lihat lah YouTube Dijen Pajak RI. Karena udah Banyak, ini ada video juga termasuk video cara pembuatan kode otorisasi, dan nanti juga bahkan sudah ada juga video tutorial untuk pelaporan SPT tahunan orang pribadi. Sudah ada juga videonya, sudah lengkap. Ya memang ya kaum pajak selain lihat podcast yang lain gitu ya, kita harus lihat juga podcastnya Madia 2 Tangerang plus YouTube-nya di Dijen Pajak RI karena gitu. ternyata sangat-sangat penting Mbak Betul. ya. Karena ini udah bulan Oktober juga, dan tahun depan udah harus lapor SPT tahunan Iya, 2025 benar-benar. di Kortex yang dimana harus menggunakan kode otorisasi Mbak Iya, ya, betul. sebagai pengganti tanda tangan tadi untuk SPT-nya orang pribadi begitu Mbak ya. Iya, betul. Oke deh Mbak. Nah dari Mbak Ada sendiri Mbak, harapan untuk para wajib pajak nih Mbak, gimana nih Mbak? Ya, memang setiap perubahan itu pasti butuh usaha lebih ya, Mbak Dina. Ya, maksudnya yang udah bisa nyaman-nyaman nih dengan JP online pasti masa kehilangan gitu ya. Karena dulu di awal sempet ya, Kortex itu kan masih pembaharuan. Betul. Gitu ya. Nah, tapi memang perubahan adalah sebuah keniscayaan. Jadi, kalau pajak harus move on ya dari DJP online gitu ya. Tetap bisa dibuka, tapi sekarang untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya kan sudah via Kortex nih. Jadi mau nggak mau gitu ya, bagi yang belum aktivasi akunnya gitu ya, memastikan nicknya tadi sudah terbaca di sistem dari DJP itu kan salah satu syaratnya tadi kan, memasukkan tadi buka akun Kortexnya, ubah kata sandi, lupa password di situ. Nah, ketika berhasil masuk, udah deh itu kunci kawan pajak untuk membuka dan mengetahui akun Kortex ini apa sih gitu ya. Isinya apa sih? Apakah bagus itu? Apakah semudah itu? Nah, jadi kawan pajak harus merasakan sendiri dan harus berusaha untuk masuk itu kan, mempunyai aktivasi akun Kortex. Tapi bagi yang misalnya kayak aduh udah saya mau ke KPP aja, monggo ya kan, tetap dibantu, betul, tetap nanti datang aja ke tempat pelayanan terpadu. Cuma memang kan di situ pasti ada antrian ya. Nah, kalau misalnya emang kawan pajak ingin mudah kayak coba pampang aja nih videonya, kemudian cobain pelan-pelan satu-satu. Nanti soal kebuka Kortexnya, bikin yang tadi sekaligus KO DJP-nya ya, penting karena itu sebagai ganti tangan digital kita gitu. Dan sebenarnya saya ingin menambahkan nih Mbak Dina, jadi KO DJP itu kan yang free ya. Maksudnya pilihannya itu sebenarnya nggak mesti KO DJP, nanti ada pilihan tanda tangan digital itu bisa ada BSSN, BSNR, ataupun mungkin badan-badan yang udah pakai berbayar pun monggo silahkan, nanti tinggal ditautkan kan kode otorisasinya dengan yang ke Kortex gitu ya. Tapi untuk kita juga memudahkan nih, DJP memudahkan bagi yang tanpa berbayar kayak cukup tapi usaha aja lebih ya tadi yang untuk mendapatkan KO DJP-nya, udah deh nggak usah ada biaya-biaya, cukup nanti pakai KO DJP ketika mensubmit apapun gitu ya di Kortex seperti itu. Berarti memang nggak perlu hanya dari SPT tahunan ya, berarti KO itu sangat berguna buat Betul. Perubahan data juga kan terakhir tetap diminta ya. Perubahan rekening kalau misalnya badan-badan kan juga tetap diminta gitu. Memang ini sebagai kayak kita aja kalau kita mau punya apa sih namanya internet banking gitu kan, itu pun kita harus punya token lah ya. Nah itu jadi memang anggap aja itu sebagai token, jadi emang penting, sepenting itu. Jadi memang ketika kita tidak mempunyai itu ya kita tidak bisa melakukan apapun gitu ya di Kortex seperti itu. Oke, ini Mbak ada satu pertanyaan nih Mbak. Jadi sebenarnya kalau NPWP 15 digit itu masih digunakan nggak sih Mbak? Iya, sebenarnya kalau kita buka di JP online sih sebenarnya bisa ya, tetap 15 digit dan 16 digit. Tapi sebenarnya di PMK 119 itu kan memang sudah dinyatakan gitu ya, sebenarnya semenjak Kortex berlaku di 2025 ya sebenarnya sudah menggunakan NIK gitu kan, karena kan di akun Kortex pun yang diminta adalah NIK ya, NPWP 16 digit lagi gitu. Jadi memang
tadi kita sudah harus move on semuanya, termasuk saya yang tidak punya NPWP pribadi lagi. Saya sudah menghilangkan NPWP saya 20 tahun gitu ya, pasti kayak sedih-sedih gitu. Gabungkan dengan suami. Iya, sekarang saya udah menggunakan nik kan, dan di kantor-kantor juga kan pembuatan bukti potong udah yang diminta adalah nik kan. Iya. Nah, jadi memang di Cortex ini mengubah juga ya revolusi ya. Iya. Ya, evolusi ya, ya memang mengubah semuanya, dan diharapkan memang kan ketika kita sudah menggunakan nik sebagai single identitas untuk mungkin nanti ketika sudah sebagai NPWP kan diharapkan nanti ketika paspor dan lain-lain sudah pakai nik semua kan, BPJS dan lain. Ini tahapannya awal ya, NPWP 15 digitnya kan ya, mau nggak mau ya kita kayak sedih banget ya ketika kita bilang dihilangkan tuh kayak gimana gitu, jadi pakai nik kita gitu. Oke, terima kasih Mbak Ada untuk kesempatan podcast Rujak Madu episode 7 hari ini. Iya. Kita lanjut lagi Mbak Ada ya di episode 8. Amin, dan terima kasih juga nih Mbak Dina sudah menjadi host hari ini dan mewakili pertanyaan seluruh Dari warga. aja Iya, gitu betul. ya. Oke, Mbak. Semoga bermanfaat. Betul. Terakhir Mbak Ada, aku punya jargon nih, jargon DJP yang Oh iya, baru. aku juga tahu Mbak Dina. Kita Sama-sama ya. sama Iya, betul. Oke, 1, 2, 3. Pajak tumbuh, Indonesia tangguh. Terima kasih kawan pajak.